Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Anggraini, NIM PO 7124319058. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu pada kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi di belakang kepala dan berlangsung selama 18 jam. Adapun tujuan dari asuhan persalinan normal adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu maupun bayinya. Berikut ini adalah video pertolongan persalinan yang akan saya berikan. Dalam melakukan asuhan persalinan, tempat yang digunakan haruslah bersih, nyaman, dan memiliki privasi. Persiapan alat: bak instrumen besar yang berisi partu set yang terdiri dari kasa steril atau kasa DTT 5 buah, kateter nelaton 1 buah, dili penghisap lendir 1 buah, handscone steril atau handscone DTT 2 pasang, duk steril 1 buah, setengah kozer 1 buah, gunting episotomi 1 buah, gunting klem tali pusat 2 buah, gunting tali pusat 1 buah, benang tali pusat 1 buah, korentang, gunting benang, bak instrumen kecil yang berisi heating set, handscone steril atau handscone DTT 1 pasang, pinset anatomi 1 buah, pinset chirurgis 1 buah, nail powder 1 buah, benang cat gut atau kronik atau benang kemasan, jarum jahit otot. Alat pelindung diri terdiri dari celemek, penutup kepala, masker, kacamata, sepatu tertutup. Alat-alat pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tensimeter, stetoskop, termometer, jam tangan. Peralatan pendukung terdiri dari nirbeken 2 buah, kom berisi kapas DTT, linek, gelas ukur, semprotan klorin, lampu sorot, tempat sampah infeksius menggunakan plastik kuning, tempat sampah non-infeksius menggunakan plastik hitam, wadah plasenta, ember pakaian kotor, handuk kecil 1 buah, baskom air DTT, baskom klorin 0,5%, sabun mandi, bak berisi larutan klorin 0,5%, waslap 2 buah, bedongan bayi 2 buah, baju bayi, sarung tangan dan sarung kaki, popok bayi, topi bayi, baju pasien, celana dalam, pembalut, kain bersih, underpad, perlak. Obat-obatan: oksitosin 2 ampul, lidocaine 1 ampul, cairan infus RL 500 ml, set infus, ergometrin 0,2 mg 1 ampul, aboket nomor 24, betadine, mikropor, spuit 3 cc, alkohol swab, vitamin A 2 buah, safety box, set resusitasi yang terdiri dari meja resusitasi, bedongan bayi 2 buah, bak instrumen sedang, handscone 1 pasang, kom besar berisi dili, kom kecil, kasa steril, stetoskop, ambu bag, bengkok 1 buah, lampu sorot, tabung oksigen. Untuk persiapan pasien, kita dapat memberikan asuhan sayang ibu dengan menghadirkan suami atau keluarga pada saat proses persalinan berlangsung. Bu bidan, saya mau ngedam. Setelah pasien mengatakan ingin mengedan, bidan membuka selimut dan melihat tanda dan gejala kala 2, yaitu perineum menonjol, vulva dan anus membuka, darah lendir bertambah banyak. Jangan mengedan dulu ya Bu ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafasnya lagi Bu. Ya, buang. Membuka spuit 3 cc dan meletakkan di bak instrumen dan membuang sisa plastik ke tempat sampah medis.
Kemudian mematahkan ampul oksitosin dengan menggunakan kasa. Tangan kanan memakai handscoon. Bidan memasukkan oksitosin 2 intraunit dalam spuit. Pastikan tidak ada udara di dalam spuit. Mengambil handscoon kiri dengan tangan kanan kemudian dipakai. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam. Sebelum periksa dalam, vulva dan perineum dibersihkan dengan kapas DTT, melakukan dengan hati-hati dari depan ke belakang. Labia mayora kiri dan kanan. Labia minora kiri dan kanan. Kemudian dari vulva sampai ke anus. Bidan akan melakukan pemeriksaan dalam. Contoh bagian yang dilakukan pemeriksaan dalam yaitu vulva dan vagina tidak ada kelainan. Porsio tidak teraba. Pembukaan lengkap. Selaput ketuban utuh. Presentasi kepala, penurunan HOS 13, ubun-ubun kecil di depan, dan tidak ada penyusupan. Ambil setengah kohor dan tangan kiri, lalu masukkan secara perlahan dengan sisi tajam ke arah tangan bidan. Tangan kiri menilai kontraksi sampai his mereda, lalu tangan kanan memecahkan ketuban. Selanjutnya, keluarkan setengah kohor dengan keadaan terbalik. Dilanjutkan dengan melebarkan selaput ketuban dan menilai apakah teraba tali pusat dan bagian-bagian kecil janin. Tangan dikeluarkan sambil menilai air ketuban, warnanya, jumlahnya, dan baunya. Bidan memindahkan kom dan bengkok. Sarung tangan didekontaminasikan ke dalam klorin 0,5%, kemudian sarung tangan dibuka dalam keadaan terbalik dan direndam selama 10 menit. Denyut jantung janin dihitung dengan menggunakan linek. Ya. Dari pemeriksaan tadi, pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya. Dan Ya. denyut jantung janinnya juga bagus. Sekarang Ibu sudah bisa mengedam. Ibu mau mengedam pakai posisi apa? Ya. Nanti mbaknya tolong dibantu ya ibunya ya. Ya. Ini perutnya sudah mulus ya Bu ya. Tarik nafas Bu, hembuskan. Ya pintar. Tarik nafasnya Bu, hembuskan. Ya pintar, tarik nafasnya lagi Bu, hembuskan. Ya. Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di vulva, kemudian letakkan handuk bersih di atas perut ibu dan letakkan underpad di bokong ibu. Setelah kepala bayi terlihat kurang lebih 5 cm di vulva, maka perineum disokong dengan tangan kanan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, dan tangan kiri menahan kepala.
di suboksibut agar tidak terjadi defleksi secara tiba-tiba. Ibu dapat meneran dengan baik, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah kepala lahir, bidan memeriksa apakah ada lilitan tali pusat. Bidan menunggu sampai kepala bayi melakukan putaran paksi luar ke arah punggung janin untuk menghindari torsit setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Pegang kepala bayi dengan kedua tangan di parietal, lalu dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan dan gerakan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, kemudian melakukan sangga susur. Tangan kanan menyanggah kepala dan leher. Tangan kiri menyusuri badan bayi, dada, tangan, punggung, sampai pergelangan kaki. Kemudian bayi diangkat, tangan kanan menyangga leher dan kepala. Setelah bayi lahir, bidan melakukan penilaian pada bayi baru lahir, yaitu apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Dimulai dari muka, kepala, bahu, dada, perut, kaki, dan punggung bayi. Bayinya dipegang dulu ya, Bu. Bidan memeriksa kontraksi uterus TFU dan memastikan tidak ada janin kedua. Memberikan suntikan oksitosin ya, Bu ya, agar ari-arinya cepat keluar. Bidan memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit secara intramuskular di sepertiga paha atas. Bidan memegang tali pusat untuk memastikan apakah tali pusat sudah tidak berdenyut. Jepit tali pusat dengan klem pertama, kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian tali pusat diurut ke arah ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm dari klem pertama. Tali pusat dipotong dan diikat dengan cara tangan kanan memegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril 2 kali pada satu sisi. Kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati 2 kali pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Ibu, sekarang kita akan melakukan IMD, bajunya dibuka ya. Sebelum bidan melakukan penegangan tali pusat terkendali, pastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik.
kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 2 jari atas pusat, perdarahan kurang lebih 50 cc. Klaim dipindah 5-10 cm dari vulva. Selanjutnya, melakukan penegangan tali pusat terkendali untuk mengetahui apakah plasenta sudah terlepas dari dinding uterus. Caranya, tangan kanan menegangkan tali pusat sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu tali pusat bertambah panjang, uterus berbentuk globuler, dan kadang-kadang disertai dengan adanya semburan darah. Setelah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, bidan melahirkan plasenta dengan prasat Brain Andrew. Caranya, pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Kemudian tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial sambil tangan kanan menarik tali pusat. Setelah plasenta terlihat kurang lebih sepertiga bagian di introitus vagina, plasenta ditarik ke bawah, ke atas, dan ditangkap dengan 2 tangan kemudian sambil diputar. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, bidan melakukan masase uterus selama 15 detik. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau uterus teraba keras. Memeriksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap. Pada bagian fetal, plasenta tidak layu, selai Wharton tebal, terdapat 1 vena 2 arteri, insersio tali pusat sentralis, panjang tali pusat kurang lebih 50 cm. Memeriksa selaput ketuban lengkap. Tidak ada pembuluh darah yang menembus. Pada bagian maternal, kotiledon lengkap. Ukuran diameter plasenta kurang lebih 14 cm x 14 cm dan tebal plasenta kurang lebih 3 cm. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan. Mengevaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum. Pertama yang diperiksa pada bagian klitoris dan uretra, kemudian pada bagian labia mayora kiri dan kanan, lalu pada bagian anus. Bila ada laserasi yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Bidan hanya boleh melakukan penjahitan pada laserasi tingkat 1 dan 2. Pastikan ibu dalam keadaan baik dan uterus berkontraksi dengan baik, serta kandung kemih kosong. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan memilasnya dengan air DTT. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil yang bersih dan kering. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Boleh pinjam tangannya? Ibu, ini saya ajarkan cara masase uterus ya. Kalau misalkan uterusnya lembek, di masase caranya tangan memasase searah jarum jam ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Cara mengestimasi perdarahan bisa dengan ditimbang, mengukur menggunakan gelas ukur, atau memperkirakan jumlah perdarahan yang ada di underpad dan duk. Normalnya kehilangan darah antara 200 sampai 400 cc. Lakukan pemeriksaan nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik.
Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Ibu, saya bersihkan dulu ya. Ibu, maaf, angkat pantatnya. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Ibu, maaf, angkat pantatnya. Bu, saya pakaikan celana dalam dulu ya. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Sampah medis di tempat sampah yang berwarna kuning, sampah non-medis di tempat sampah yang berwarna hitam. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, lepaskan dalam keadaan terbalik, kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Bayinya sudah dapat puting susunya, Bu ya? Penyusunya kuat ya, Bu? Baik. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Permisi ya, Bu, ketiaknya dilap dulu. Jangan. Sekarang saya akan mengukur tekanan darah ibu ya. Tekanan darah ibu normal ya. Permisi ya, Bu, saya mau lihat suhunya dulu. Baik, suhunya normal 37 derajat. Selamat ya, Bu, atas kelahiran bayinya. Kan tadi saya sudah mengajarkan cara meses uterus. Jadi nanti jika uterusnya lembek, ibu bisa meses uterus seperti yang tadi saya ajarkan.